Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya berbagi pengalaman bagaimana orang-orang yang kurang mahir dalam berbahasa Inggris namun bisa menyelesaikan soal-soal grammar of TOEFL dengan baik, sehingga bisa mendapatkan skor di atas 500. Baik, izinkan saya berbagi beberapa trik yang harus kita kuasai dalam menyelesaikan soal-soal grammar of TOEFL. Baik teman-teman, dalam mengerjakan soal TOEFL ada 3 part yang harus kita kerjakan, di mana yang pertama adalah listening, kemudian yang kedua structure and written expressions, dan yang ketiga adalah reading. Untuk structure and written expressions ini, kita hanya diberikan waktu 25 menit saja untuk mengerjakan 40 soal, di mana dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah 15 soal structure, dengan kita harus memilih jawaban yang benar, dan part yang kedua adalah written expressions, di mana ada 25 soal yang harus kita kerjakan, dan untuk part ini kita harus memilih jawaban yang tidak tepat. Baik, teman-teman, sebelum mengerjakan soal TOEFL, kita harus menguasai beberapa tenses yang sering muncul di dalam soal-soal yang ada di grammar of TOEFL. Yang pertama, John opens. Nah, ini adalah tenses apa? Kita fokus pada verb-nya. Opens ada S-nya, maka ini adalah simple present. Kemudian yang kedua, is making. Verb-nya adalah is making, ada to be is bertemu dengan verb ing, maka present continuous. Lalu yang ketiga, Diana prepared. Prepared ada ed, ini adalah verb to, dan juga ada last night, keterangan. Sehingga untuk yang ketiga ini termasuk tenses simple past. Lalu yang keempat, was playing, ada to be was, kemudian ada ing, maka termasuk tenses past continuous. Lalu yang kelima, ada has bertemu dengan verb 3, maka termasuk tenses present perfect. Kemudian yang keenam, had sent, ada had bertemu dengan verb 3, maka termasuk tenses past perfect. Nah, yang ketujuh, Harry will marry. Ada will ketemu dengan marry, verb bare infinitive atau verb murni. Maka ini adalah termasuk tenses simple future tense. Kemudian yang kedelapan, teman-teman, is going to. Nah, is going to ini sama dengan will. Is going to ketemu dengan visit, verb bare infinitive atau verb murni, maka ini juga termasuk simple future tense. Dan yang kesembilan adalah would have delivered. Would ketemu have, ketemu verb free, maka ini termasuk tenses past future perfect. Baik, lanjut teman-teman. Trik yang pertama, kita harus fokus pada subject verb agreement in singular clause. Kalau subjeknya singular atau tunggal, maka verbnya harus singular atau tunggal. Sebaliknya, kalau subjeknya plural atau jamak, maka verbnya juga harus plural atau jamak. Nah, verbal. Baik. Kalimat di dalam bahasa Inggris itu dibedakan menjadi 2. Ada verbal sentence, ada nominal sentence. Perbedaannya bagaimana? Kalau verbal sentence, maka predikatnya adalah bentuknya verb atau kata kerja. Contohnya, saya makan, I eat. Saya minum, I drink. Nah, verbnya itu predikatnya adalah berbentuk verb. Berbeda dengan nominal sentence. Nominal sentence dia bentuknya selain verb. Apa saja? Dia bisa bentuk adjektif, bisa berbentuk noun, bisa berbentuk adverb. Contohnya, she is smart. Smart ini adalah adjektif, kata sifat. She is a teacher.
A teacher, dia adalah noun. Kemudian she is in the classroom. Nah, dia bentuknya in the classroom. Dia bentuknya adalah adverb. Baik teman-teman, kita lihat contoh. Example 1. Blah 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 was backed up for miles on the freeway. Kita nggak tahu nih artinya. Hanya saja kita bisa menggunakan trik-trik yang tadi. Nah, kita fokus pada subject verb. Blah 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 was backed. Blah 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 was backed. Was backed ini adalah sebagai verb. Maka yang kita cari adalah subject. Yang berbentuk subjek mana? Yesterday in the morning, dia kata keterangan. Antara si dan di. Nah, kemudian kita bisa melihat was ini singular atau plural? Nah, singular. Maka kita mencari subjek yang singular, yaitu traffic. Car salah karena subjeknya berbentuk plural. Padahal verbnya ini adalah was, ini adalah berbentuk singular. Example 2. Engineers is needed for work on the new space program. Nah, engineers, plural atau singular? Ada S-nya nih. Maka ini adalah plural. Maka seharusnya is ini adalah are. Karena subjeknya berbentuk singular. Kemudian, trik yang kedua. Be careful of object of preposition. Hati-hati dengan object of preposition. Contohnya ini and, in, at, of, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat contoh with his friend. Nah, with ini adalah sebagai preposition. Preposition. With his friend. Nah, his friend ini sebagai object of preposition. Dia bentuknya bukan subjek. Dia bukan subjek di sini. With his friend. Nah, with his friend, blah blah blah, found the movie theater. With his friend, blah blah blah, found the movie theater. Di sini tetap fokus pada subjek verb. Found ini sudah verb. Maka yang kita cari adalah subjek. Subjeknya apa? Maka yang berbentuk subjek adalah he. Example 2, the interviews by radio broadcasters was carried live by the station. Nah, di sini fokus pada subjek verb. Subjeknya apa? The interviews by radio broadcasters. Plural or singular? Plural. Maka seharusnya verbnya juga harus plural. Sehingga was ini salah karena dia berbentuk singular. Baik, selanjutnya. Be careful with present or past participle. Hati-hati dengan present atau past participle. Present atau past participle ini adalah kata kerja yang dia berbentuk ing, tetapi dia bertindak sebagai adjektif, bukan sebagai verb. Contohnya, kita bisa membedakan nih. Yang example 1, the doctor is examining the patient. The doctor, bla bla bla, the patient is examining. Nah, is examining ini dia bertindak sebagai verb. Berbeda dengan yang kedua, the doctor examining the patient has a good reputation. Ingat, fokus pada subjek verb. The doctor sebagai subjek, ternyata sudah ada verb has, maka tidak boleh ada verb lagi. Ingat, satu kalimat tidak boleh ada verb lebih dari satu, kecuali ada preposisi, begitu, ada conjunction, kecuali ada conjunction. Nah, karena dia sudah ada verb, maka yang examining ini dia bertindak sebagai adjektif. Nah, dia berbentuk present participle. Kita lihat contoh. Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Ingat, fokus pada subjek verb. Those travelers, dia sebagai subjek. Apakah sudah ada verbnya? Ternyata sudah ada. Should report. Nah, dia sudah ada
verb. Maka tidak boleh ada verb lagi. Are completing ini salah. Kenapa? Karena dia seharusnya adalah berbentuk present participle yang berlaku sebagai adjective. Seharusnya yang betul, those travelers completing their trip on the Delta should report to Gate 3. Selanjutnya, teman-teman. Ini past participle. Kalau tadi present participle, dia bentuknya adalah ing, verb yang berbentuk ing, yang bertindak sebagai adjective. Kalau past participle, dia bentuknya adalah verb 3. Verb 3, bentuknya verb 3. Kita bisa membedakan. The girl has forgotten her sad story. The girl sebagai subjek, has forgotten sebagai verb. Berbeda dengan yang bawah, the boy forgotten by his parents becomes a renowned actor. Fokus pada subjek verb. The boy sebagai subjek, kemudian becomes sebagai verb. Maka tidak boleh ada verb lagi. Sehingga forgotten ini berlaku sebagai past participle yang bertindak sebagai adjective. Kita masuk ke contoh. The flower, bla bla bla, sent by him will arrive as soon as possible. Fokus pada subjek verb. Subjeknya adalah the flower, bla bla bla, sent by him will arrive. Ternyata sudah ada verbnya. Maka tidak boleh muncul verb lagi. Sehingga has, was, is jelas salah karena dia bentuknya to be yang bertindak sebagai verb. Sehingga jawabannya adalah yang betul, yes. Kemudian, the meal is served in this restaurant is the tastiest in the town. Fokus pada subjek verb. Subjeknya adalah the meal, ternyata sudah ada verb is, the tastiest. Is ini sebagai verb. Sehingga is ini tidak diperlukan karena seharusnya ini adalah yang dibutuhkan adalah past participle yang bertindak sebagai adjective. Sehingga yang betul, the meal served in this restaurant is the tastiest in the town. Baik teman-teman, selanjutnya kita juga harus berhati-hati dengan singular and plural noun. Singular and plural noun. Ada beberapa ini. Untuk singular noun, maka keywordnya biasanya menggunakan each, every, single, one, a, dan lain sebagainya. Sehingga untuk plural noun, biasanya menggunakan both, two, many, several, various. Nah, kalau ada kata-kata itu, maka ini kita bisa menyesuaikan verbnya. Jika each, every, single one, dan sebagainya, maka itu adalah nounnya berbentuk singular. Maka verbnya juga harus singular. Nah, kemudian kalau ada kata-kata both, two, many, several, various yang diikuti kata noun, maka subjek tersebut atau noun tersebut adalah berbentuk plural. Sehingga untuk verbnya kita juga bisa menyesuaikan plural. Begitu. Hati-hati juga dengan countable and uncountable noun. Countable ini adalah bisa dihitung, kalau uncountable tidak bisa dihitung. Benda-benda yang bisa dihitung, dia bisa menggunakan keyword many, number, few, fewer. Kemudian yang uncountable tidak bisa dihitung, contohnya dia bisa menggunakan keyword much, amount, little, less, dan lain sebagainya. There are much new items to purchase before leaving, and there is such a short amount of time. There are, ada banyak news item. Nah, new items, new item. Item ini kan tidak bisa dihitung, maka dia menggunakan much. There are much, maka dia menggunakan to be are. Karena plural. Baik, selanjutnya teman-teman juga ini menyesuaikan adjective dan adverb. Adjective dia hanya bisa menjelaskan noun atau pronoun. Noun. Adjective itu kata sifat hanya bisa menjelaskan noun, kata benda atau pronoun, kata ganti.
Contohnya, it is a delicious meal. Kata sifatnya adalah delicious. Nounnya adalah meal. Meal ini dijelaskan oleh delicious, begitu. Nah, selanjutnya adalah adverb. Adverb ini bentuknya biasanya diakhiri dengan ly, quickly, dan lain sebagainya. Adjective, contohnya, kita perdalam lagi. Jenny is a beautiful woman. Beautiful, Jenny adalah seorang wanita yang cantik. Nah, adjektif ini menjelaskan woman, dia sebagai noun. Adjektif juga bisa menjelaskan noun, pronoun atau kata ganti. She is beautiful. Nah, adjektif ini menjelaskan pronoun. Sedangkan adverb, teman-teman, adverb ini bisa menjelaskan 3. Yang pertama, adverb dia bisa menjelaskan verb atau kata kerja. Kemudian adverb juga bisa menjelaskan adjektif, kata sifat. Dan adverb juga bisa menjelaskan adverb itu sendiri. Contohnya yang pertama, she dressed beautifully. Dia berpakaian dengan cantik. Nah, adverb beautifully ini menjelaskan dress, menjelaskan verb. Kemudian yang kedua, she is a beautifully dressed woman. Di mana adverb ini menjelaskan adjektif. Dia adalah seorang wanita yang berpakaian dengan cantik. Nah, adverb ini menjelaskan dress yang dia bertindak sebagai adjektif. Kemudian yang C, she is a truly beautifully dressed woman. Nah, adverb ini truly bisa juga menjelaskan adverb. Adverb juga bisa menjelaskan adverb. She is a truly beautifully dressed woman. Dia adalah seorang wanita yang berpakaian dengan benar-benar cantik. Nah, maka adverb juga bisa menjelaskan adverb. Baik teman-teman, dengan beberapa trik ini, insya Allah teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal grammar of TOEFL dengan baik, sehingga teman-teman bisa mendapatkan skor di atas 500. Ingat, fokus pada subjek verb. Baik, untuk pertemuan ini kita sudahi sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan berbagai trik yang akan kami buat selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.